Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2531 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayat 39. Di bawah perikop sida-sida dari tanah Ethiopia. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake, Ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar dari Rasul Filipus. Yang pertama Saudara, kita dapat melihatnya di ayat 26 sampai ayat 29. Di sana saya melihat Filipus peka pada suara Tuhan. Amin. Saya percaya malaikat itu kan membawa pesan dari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Filipus peka pada suara Tuhan.
sehingga dia tahu membedakan mana suara Tuhan dan bukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, malaikat yang diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada Filipus, malaikat ini membangunkan Filipus dan memberitahukan kepada Filipus apa yang harus dia lakukan. Dia harus berangkat ke arah selatan menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza untuk bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia. Apa itu sida-sida? Sida-sida itu laki-laki yang dikebiri. Mereka ini melayani ratu. Kehadiran sida-sida di sekeliling ratu membuat raja itu aman. Raja itu tidak berpikir macam-macam karena orang yang ada di sekitar ratu itu sida-sida. Semua laki-laki yang dikebiri. Jadi tidak punya nafsu lagi untuk melakukan hubungan seks. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini menandakan bahwa sida-sida ini adalah orang kepercayaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sini bahwa sida-sida ini berasal dari Ethiopia. Pertanyaannya, kenapa sida-sida ini datang ke Yerusalem? Apa kaitannya? Ini tentunya berkaitan dengan sejarah. Kita tahu bahwa Raja Salomo pernah jatuh cinta dan menikahi ratu dari Ethiopia yang bernama Ratu Seba. Besar kemungkinan sida-sida ini melayani ratu yang mungkin bisa saja keturunan dari Salomo dan Ratu Seba. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya berkata seperti itu? Karena sida-sida itu pergi ke Yerusalem yang adalah pusat keagamaan pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa orang-orang Israel itu di hari-hari tertentu, walaupun mereka sudah tersebar ke sana kemari ke seluruh dunia, tapi ada momen di mana di hari-hari tertentu mereka akan pergi ke Yerusalem untuk bersiarah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya menonton satu film. Saya rekomendasikan saudara untuk nonton. Ini film bagus yang berjudul The Red Sea Diving Resort. Ini menceritakan tentang agen Israel yang menyelamatkan orang-orang Israel yang ada di Ethiopia. Menariknya, orang-orang Israel yang ada di sana adalah orang-orang Israel yang berkulit hitam. Mereka diklaim adalah orang-orang yang keturunan dari Raja Salomo dan Ratu Seba. Film ini menceritakan era tahun 1979 sampai 1984 di mana orang-orang Ethiopia itu diselamatkan melalui pesawat terbang, mereka diselamatkan melalui kapal laut dan sebagainya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa inilah pentingnya identitas. Inilah pentingnya kewarganegaraan kita. Saudara, apapun situasi kondisi kita, kalau kita anak Tuhan, pasti Tuhan akan kirim orang untuk menyelamatkan kita. Amin. Itulah pentingnya, saudara, kewarganegaraan kita. Saudara, kita warga negara surga. Makanya ketika kita anak-anak Tuhan yang adalah warga negara surga mengalami satu penganiayaan, pasti surga akan turun tangan menyelamatkan kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada konteks kebenaran firman Tuhan ini. Filipus peka pada suara Tuhan. Amin. Sehingga dia mendatangi sida-sida itu. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen sudah gak peka pada suara Tuhan. Padahal suara Tuhan jelas untuk kita pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tetapi apa saudara? Kita masih mengeraskan hati. Saudara, memang kalau pemberitaan Injil itu, kalau disampaikan di gereja itu memang gak menarik. Karena apa saudara? Karena itu bicara tentang kewajiban. Namanya kewajiban ya pasti
kita berat untuk kita memenuhinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang selalu kita tuntut dalam firman Tuhan, dalam khotbah-khotbah di minggu adalah bagaimana kita menerima hak kita. Bagaimana supaya yang kita dengarkan ini memberkati kita. Bagaimana supaya kita bisa diberkati, kita sukses, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lupa bahwa kita punya kewajiban. Kewajiban kita sebagai orang percaya adalah melakukan amanat agung. Saudara perhatikan Filipus, dia peka pada suara Tuhan, sehingga dia tidak berdiam diri. Dia langsung bergerak, dia langsung, saudara, menjumpai sida-sida itu. Oh haleluya. Saudara dan saya harus peka pada suara Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus peka pada suara Tuhan supaya apa? Kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang mengerjakan. Dia pikir dia sudah terlibat dalam pelayanan. Dia pikir yang dia lakukan sudah rohani. Tapi ternyata bukan kehendak Tuhan yang dia lakukan. Saudara dan saya harus peka pada suara Tuhan, supaya kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua saudara, Filipus taat pada suara Tuhan. Amin. Saudara perhatikan di ayat 30 di sana, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Saudara, saya menangkap di sini bahwa Filipus langsung merespon apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupannya sebagai bentuk ketaatan dia pada firman Tuhan. Amin. Saudara dan saya harus taat pada perintah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan Filipus di saat dia mendengar suara Tuhan untuk pergi kepada sida-sida itu. Filipus tidak menunda-nunda. Filipus tidak berkata, oh nanti, oh jangan sekarang, oh nanti minggu depan. Tidak, dia langsung eksekusi. Amin. Dia langsung mencari di mana orang-orang yang malaikat katakan untuk dia memberitakan Injil. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar taat pada suara Tuhan, pada perintah Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, ketika kita taat, saya percaya Tuhan senang. Amin. Tuhan senang dengan orang-orang yang taat. Sebaliknya Tuhan geram dengan orang-orang yang kepala batu, mendengar firman dengan baik tapi tidak melakukan. Saudara, Tuhan mau saudara dan saya taat pada perintah Tuhan. Apa yang firman Tuhan perintahkan, mari saudara dan saya kerjakan. Amin. Mari kita eksekusi langsung. Amin. Haleluya. Jangan tunda-tunda saudara. Karena kalau seandainya Filipus tunda, sudah pasti dia tidak akan berjumpa dengan sida-sida itu. So perhatikan. Filipus langsung berangkat. Filipus langsung pergi. Filipus langsung mencari. Dan betul apa yang malaikat itu sampaikan kepada Filipus benar adanya. Amin. Saudara, saya percaya ketika Roh Kudus menggerakkan saudara untuk pergi memberitakan kabar baik, saudara pasti akan bertemu dengan orang-orang yang tepat. Amin. Beberapa waktu yang lalu, sudah minggu lalu, saya tiba-tiba digerakkan untuk pergi. Kamu pergi, beritakan Injil. Dan benar, saudara, berjumpa dengan orang yang tepat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau kita taat, pasti Tuhan akan lancarkan. Pasti Tuhan akan mudahkan. Pasti Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, dari Filipus kita belajar, Filipus menjadi jawaban. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa sida-sida ini, mereka belajar firman Tuhan. Ketika mereka membaca kitab Yesaya 53 ayat 7 sampai ayat 8, mereka masih belum mendapatkan pengertian karena tidak ada yang menjelaskan. Makanya mereka masih bertanya-tanya, ini nubuatan, apakah nubuatan ini kepada Nabi Yesaya atau kepada siapa?
Lalu Filipus datang menjadi jawaban. Amin. Filipus menjelaskan bahwa itu adalah nubuatan kepada Yesus Kristus Tuhan. Nubuatan itu berisi penderitaan Yesus, kematiannya yang menyelamatkan semua orang. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam ayat 35 berkata begini. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Filipus mau menjelaskan apa yang Sida-Sida baca ini. Ini adalah nubuatan kepada Yesus Kristus dan sudah digenapi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa Yesus adalah jawaban semua nubuatan-nubuatan kitab suci. Amin. Haleluya. Dan saudara dan saya harus jadi jawaban bagi dunia ini. Amin. Mari kita menjadi jawaban di tengah keluarga kita, di tengah-tengah komunitas kita, dimanapun kita berada. Mari kita jadi jawaban di sana. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jadi jawaban. Amin. Saudara di gereja saudara mungkin lagi membutuhkan untuk pengerja, untuk menjadi pelayan Tuhan, jadi majelis, jadi guru sekolah minggu, di youth dan lain sebagainya saudara. Mari saudara yang jadi jawaban. Saudara ketika gereja saudara mungkin lagi sedang membangun sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jadi jawaban. Amin. Mari kita bergerak. Saya yakin dan percaya saudara kalau kita semua jadi jawaban. Oh haleluya. Tidak ada yang sulit. Kalau kita semua mau jadi jawaban. Amin. Dan Tuhan mau saudara dan saya sama seperti Filipus. Jadi jawaban. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Rasul Filipus. Filipus peka pada suara Tuhan. Amin. Yang kedua, Filipus taat pada suara Tuhan. Yang ketiga, Filipus menjadi jawaban. Haleluya. Pertanyaannya saudara, kenapa Filipus sangat-sangat luar biasa? Dia peka, dia taat, dia jadi jawaban. Karena Filipus intim dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara intim dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, maka saya yakin dan percaya saudara akan seperti Filipus. Peka pada suara Tuhan, taat pada perintah Tuhan, dan menjadi jawaban dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan terus memenuhi dalam setiap kehidupan semua pendengar dimanapun mereka berada. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Ya, hamba berdoa dalam segala usaha upaya dari semua pendengar, dalam bisnis mereka diberkati, dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Dan hamba berdoa biarlah semua pendengar jadi jawaban. Hamba berdoa menyerahkan untuk pelayanan kami dalam ibadah syukur hari ulang tahun ke-7 renungan pagi ini mengudara pada tanggal 20 Juni nanti. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hamba percaya Tuhan yang sediakan segala yang kami perlukan. Dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah memberkati kami, Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Mereka yang sudah mendoakan, mereka yang support lewat doa, daya dan dana, Tuhan balas berkat dengan berlimpah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya,
diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maupuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.